Ya pemirsa, sidang gugatan perkara kelayakan ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang gugatan perkara keaslian ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berfokus pada kesepakatan mediasi. Sidang yang berlangsung singkat ini menyepakati Sunoto SHMH sebagai hakim majelis mediator, sedangkan mediator non-hakim masih dalam penentuan. Sidang mediasi dijadwalkan pada hari Senin datang secara tertutup. Adapun penggugat menilai adanya indikator yang perlu disesuaikan setelah tergugat 2. Komisi Pemilihan Umum memperbarui pendidikan terakhir tergugat 1. Mengajukan keberatan, majelis hakim mencatat apa keberatannya karena tergugat 2 KPU merubah pendidikan akhir. Jadi pertama waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat 1 itu pendidikan akhir ya pendidikan akhir nih pendidikan terakhir ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak mempunyai itu? Saya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu. Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak? Ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat. Wah, saya nggak berani juga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mediasi diputuskan undur 1 minggu karena Gibran dan Komisioner KPU tidak hadir. Mediasi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh penggugat bernama Subhan dan kuasa hukum dari tergugat, baik dari Gibran maupun KPU. Agenda hari ini seharusnya menjadi momen penentu untuk melihat apabila ada kesepakatan damai atau justru berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Namun, hakim mediator memutuskan untuk menunda proses mediasi karena prinsipal atau tergugat tidak memenuhi syarat untuk tidak hadir dalam proses mediasi. Ya, lalu bagaimana jalannya sidang perdata terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Kita tanyakan kepada rekan Zinedine Duhan. Selamat siang Duhan. Duhan, informasi yang kami terima bahwa sidang perdata mediasi ini akan diundur 1 minggu ke depan. Apa penjelasan soal ini, Duhan? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, memang benar pada hari ini sebetulnya dijadwalkan ini sidang mediasi dari gugatan dilayangkan oleh advokat bernama Subhan ini kepada Gibran Rakabuming Raka dan juga Komisioner KPU ini pada saat pencalonan, yang mana disebutkan bahwa Gibran ini tidak memenuhi syarat pendidikan, terutama pada pendidikan menengah atas yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pendidikan yang berada di Indonesia. Seperti kita tahu, Gibran ini bersekolah di 2 sekolah menengah atas atau setara ini di luar negeri, 1 di Singapura dan juga 1 di Sydney. Untuk proses mediasi sendiri tadi dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua belah pihak ini memang hadir tepat waktu, di mana Subhan sendiri selaku advokat ini sendiri, lalu dari pihak Gibran maupun KPU ini menghadirkan kuasa hukumnya lengkap juga dengan surat kuasa. Namun untuk mediasi sendiri ini tidak berjalan lama, ini kira-kira hanya sekitar 30 menit dikarenakan juga dari mediator atau hakim yang ditunjuk untuk memimpin jalannya mediasi ini memutuskan untuk menunda proses dari mediasi ini selama kurang lebih 1 minggu, yang nantinya akan digelar kembali pada tanggal 6 Oktober
2025, dikarenakan juga disebutkan bahwa ini dari mediator sendiri menginginkan prinsipal untuk hadir. Prinsipal yang dimaksud di sini adalah pihak tergugat, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan juga komisioner KPU yang saat itu bertugas pada masa pemilihan presiden di tahun 2024 kemarin. Alasannya karena ini tidak memenuhi syarat untuk tidak hadir, dikarenakan juga tidak adanya surat sakit dari dokter maupun juga dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan juga hal yang sama ini terjadi kepada komisioner KPU yang juga tidak hadir. Ini tidak menyertakan juga surat sakit seperti itu, tidak juga sedang berada di dinas luar negeri ataupun tidak berada dalam kondisi yang memang benar-benar tidak bisa untuk hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun untuk agenda Bersama saya di channel Cakar Politik yang selalu memberikan kita informasi yang lebih menarik tentang isu-isu panas yang beredar di setiap hari. Nah teman-teman, baru saja kita menyaksikan bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan tentunya hal-hal seperti ini teman-teman membuat kita paham akan bagaimana perjalanan politik yang akan terjadi ke depannya. Nah teman-teman, dari cuplikan video ini kita membahas bagaimana akhirnya Gibran Rakabuming Raka terima surat pemakzulan diri, yang dimana DPR, MPR putuskan Prabowo dan Jax gak bisa pertahankan lagi. Ya teman-teman, ini beberapa isu yang memang sangat menarik dan masih diperbincangan di kalangan masyarakat ya saat ini, yaitu tidak halnya dengan kasus ijazah Joko Widodo atau presiden yang ke-7, melainkan juga menyangkut tentang kejanggalan yang terdapat pada kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka yang memang mempunyai kejanggalan dan masih saat ini diperceritakan para masyarakat Indonesia dan para politisi bagaimana kelanjutan dari ijazah tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa juga teman-teman tonton sampai akhir dan berikan tanggapan teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang isu panas yang kita saksikan, dan silahkan berikan komentar kalian di bawah kolom komentar di bawah supaya kita kedepannya dapat bertukar pikiran dan mendapat informasi yang lebih baik, supaya kedepannya tidak ada kejanggalan dan kasus-kasus yang terkait seperti ini yang membuat masyarakat Indonesia dan pemuda saat ini menjadi terbebani atau juga menjadi pedoman bagi kita generasi muda untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini yang menyangkut sebagai seseorang pemimpin negara. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut juga. Di sini juga kita akan melihat bagaimana tanggapan dan komentar para netizen yang memang di sini mereka telah meluapkan isi hati mereka, suara mereka di sebuah kolom komentar. Dan seperti biasa teman-teman, mari kita melihat dan mendengarkannya bersama-sama. Dan jangan lupa saksikan terus video kita sampai akhir. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Bustamin Tamin, yang dimana dia menyampaikan di sini, barang siapa yang membela yang tak benar alamat, dia akan binasa siapapun. Ya, teman-teman, Afseyanta menyampaikan bahwa harusnya KPU tuh ditangkap dia yang lolosin persyaratan calon wapresnya, tangkap KPU-nya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Hendra Muzid, Bapak Ana sama saja penipu rakyat dengan ijazah palsu. Ya, teman-teman, di sini masyarakat Indonesia menyoroti bahwa adanya kesamaan dari bapak anak yang memang mempunyai sama-sama, yaitu kasus ijazah mereka yang memang tidak valid atau palsu yang diduga dipalsukan. Ya, teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Ardian Flores, yang dimana dia di sini menyampaikan, teman-teman, tidak beda bapak dan anak, ijazah gak jelas, negara mau dibawa kemana. Ya, teman-teman, kita lanjut. Hadi Wibowo menyampaikan juga bagaimana bapak dan anak sama-sama tidak jelas, riwayatnya pendidikannya sama-sama tidak jelas. Indonesia rusak adanya bapak dan anak yang tidak jelas riwayatnya. Ya, teman-teman, di sini Aryo Sumanto menyampaikan bahwa pengadilan yang dilihat KUHP atau karena uang habis perkara. Ya, teman-teman, Rial Gamal juga menyampaikan komentar yang dimana apabila berita ini benar-benar Gibran mundurkan diri, kalau tidak maka akan menjadi neraka bumi neraka. Ya, teman-teman, ini isu panas yang beredar terkait dengan kasus ijazah Gibran Rakabuming atau wapres kita saat ini. Ya, memang masyarakat Indonesia tidak berterima karena pendidikan mereka masih belum jelas
dan masih belum terbukti kalau itu benar-benar adanya ijazah asli atau palsu. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Ahmad Subur yang dimana dia menyampaikan bahwa semua pejabat termasuk presiden gak ada yang berani nyer Jokowi ke pengadilan, tapi banyak omon-omon. Ya, disampaikan oleh Sponya Ponta gimana hukum di Indonesia dia nego demi cuan dan jabatan, yang dimana di sini masyarakat Indonesia bertanggapan bahwa pemimpin negara saat ini tidak merespon pengaduan tersebut, bahkan sudah terbukti dan banyak bukti yang sudah dikumpulkan. Tetapi di sini masyarakat Indonesia berpikir bahwa presiden kita saat ini tidak memperdulikan hal seperti itu, karena mereka ini Joko Widodo dan Prabowo presiden saat ini sama-sama sekeluarga atau sama-sama membela satu sama lain. Jadi tidak ada, jadi masyarakat Indonesia meminta juga keadilan bagi negara kita Indonesia ini. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga di Supantari yang mengatakan bagaimana kok sama ya bapak dan anak ijazahnya meragukan, membohongi rakyat untuk mengejar kekuasaan, mengejar jabatan. Ya, teman-teman, Choli Santoso menyampaikan bagaimana buah jantung tidak jauh dari hasilnya dari gorong-gorong alias kotanya saya. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh teman kita. Ya, disampaikan oleh teman kita Mawar Sari yang dimana 11-12 kok bisa ya jadi presiden, bapaknya tapi sudah mantan. Lah, anaknya ngikut jejak bapaknya pakai ijazah palsu untuk menjadi wakil presiden. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Mega Blur di mana anak sekalian kalau termul tidak hadir tanpa alasan pun tak ada sanksi, kecoba kalau rakyat biasa dan diancam-ancam. Ya, disampaikan juga teman-teman oleh Dewi yang dimana aneh negeri ini, dari mana penipu bisa jadi pemimpin, wakil negara bisa dicetak chatting kebrokan negeri ini. Ya teman-teman, di sini kita melihat saudara kita Musharta Wardudi menyampaikan bahwa Istana Majelis Pemerintahan NKRI telah dicacak-acak oleh Jokowi. Gibran orang nggak punya prestasi pendidikan, berani-beraninya duduk di kursi kekuasaan. Ya, tapi lucunya para jenderal TNI, Kapolri, sebagian petugas banteng keamanan negara tidak ada pemberontakan. Ya, bahkan terhadap orang-orang perusak tatanan negara bertahun-tahun mengatasi ijazah satu orang saja nggak selesai. Ya, para penjabat kehidupannya dijamin oleh negara seharusnya bertanggung jawab dalam memegang amanah negara, bukan rakyat yang teriak-teriak menjadi kurban. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Soeharto yang mana bapak dan anak serta para termul tangkap semua, masuk ke penjara, negara akan aman, adil dan beradab, tarik semua aset-aset negara. Ya teman-teman, itu saja beberapa ribuan komentar para netizen yang kita bacakan dan kita dengarkan bersama. Dan untuk itu saya kembalikan kepada teman-teman dan para netizen, bagaimana pendapat kalian tentang situasi yang barusan kita lihat saat ini? Silakan berikan tanggapan kalian di bawah kolom komentar. Ya teman-teman, salam NKRI, harga mati.